Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Baiklah, ibadah Minggu 5 Juli 2020 kita akan segera mulai, dan ibadah menggunakan tata ibadah Minggu bentuk yang pertama. Dan sebagai kadim adalah Pendeta Nyonya Vera Purukan Raming STH. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beribadah bersama lewat tuntunan tata ibadah Minggu bentuk yang pertama. Hari ini kita patut bersyukur kepada Maha Besar Tuhan, karena Ia masih memperkenankan kita menikmati kehidupan ini. Mari kita hening sejenak, merenungkan bagaimana komitmen kita mengikuti Yesus dan melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani sebagai bentuk ketaatan kita. Kita akan mulaikan ibadah ini, dan sambil berdiri, kita menyanyi bersama NNBT nomor 43, Pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia, segenap bumi angkatlah hidup, Sang Raja sorga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats yang membimbing kita berkata dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-18, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu.
Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati, tunduk di hadapan-Mu. Kami membawa segala pengakuan dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah jemaat masyarakat, di tempat kerja dan pelayanan kami. Kami sadari ya Tuhan, oleh karena keegoisan kami, oleh karena mementingkan diri kami kurang menghargai dan menopang orang-orang yang telah berjuang untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami lebih suka dihargai, kami lebih suka dilayani, kami lebih suka dikasihi, padahal kami tidak mau mengasihi dengan sungguh, tidak mau melayani dengan sungguh. Dan karena itu jika Engkau mendapati kami melakukan pelanggaran dosa di hadapan Tuhan, pada pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati, kami membawa itu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah, sebagaimana firman-Nya. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang,
Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan yang berkata dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman kehidupan bagi kami. Ketika saat ini kami rindu ada firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Karena itu kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan menuntun perjalanan kehidupan kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Mari Kau berfirman karena kami telah siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Hidup Orang Kristen dan Menderita sebagai Kristus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada orang di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh diberikan lagi oleh Tuhan untuk beribadah bersama, walaupun ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Tapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sambil berupaya agar supaya kita tetap taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baik ketika kita dalam keadaan senang, atau kita dalam keadaan susah, baik ketika kita dalam keadaan sakit, sehat, ada kesulitan atau ada kemudahan. Sebagaimana bagian Alkitab yang sudah kita renungkan di waktu-waktu yang lalu, bersyukur dalam segala hal, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan orang-orang percaya dalam masa pemerintahan Kaisar Romawi. Yang orang tahu persis bagaimana perlakuan dari pemerintahan pada waktu itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang berusaha untuk memusnahkan orang-orang Kristen pengikut Tuhan dengan membakar mereka hidup-hidup. Karena bagi pemerintahan Kaisar Nero, kehadiran orang-orang Kristen mengancam kehidupan mereka. Dan karena itu, situasi yang mereka alami, mereka merasakan tekanan yang begitu berat. Ada pengikut-pengikut Tuhan yang kemudian bersembunyi, berlari, menyembunyikan diri, menyelamatkan diri oleh karena tekanan atau ancaman maut. Mereka tidak tahu persis kapan ajal menjemput mereka. Sewaktu-waktu ajal pasti datang lewat kekejaman pemerintahan Kaisar Nero. Saudara-saudara, karena itu bacaan Alkitab kita pada saat ini lewat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19, orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, lewat nasihat Rasul Petrus, memberikan pengajaran bagi mereka, memberikan nasihat penguatan bagi mereka, agar supaya dalam keadaan apapun yang mereka alami, dalam situasi apapun yang mereka rasakan, tekanan yang begitu hebat yang mereka alami, mereka rasakan. Yang pertama adalah mereka mampu menguasai diri, menjadi tenang dan berdoa. Yang kedua juga Rasul Petrus mau mengatakan agar supaya mereka mempraktekkan kasih yang sungguh, yaitu kasih agape.
kasih dari Allah, kasih tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balas. Walaupun mereka mengalami tekanan yang hebat, tekanan yang begitu berat. Yang ketiga, Rasul Petrus mau mengatakan agar supaya mereka harus melayani sungguh-sungguh. Melayani tanpa bersungut-sungut. Melayani dengan penuh ketulusan. Melayani dengan penuh keikhlasan. Dan Rasul Petrus pun kemudian mengingatkan agar supaya mereka rela menderita karena berbuat baik. Karena pada waktu itu ada orang yang menderita karena perbuatan yang jahat, karena perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, melakukan perampokan, bahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi ternyata mereka bersuka cita dibandingkan dengan menderita karena berbuat baik, menderita karena mempertahankan kebenaran Kristus. Sebagaimana kalimat-kalimat yang sudah kita baca, kita dengarkan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19, menderita sebagai Kristen. Yang kemudian Rasul Petrus mau mengingatkan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, agar supaya kita berbuat baik dalam segala hal. Kita melakukan kebaikan. Di dalamnya bagi orang-orang Kristen pada waktu itu, melakukan kebaikan walaupun ada penderitaan karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat-saat ini kita masih sementara ada dalam situasi yang jujur harus kita katakan bahwa situasi yang kita alami sampai saat ini adalah situasi yang secara manusia tidak mengenakkan. Secara manusia daging, aktivitas kita sangat terbatas. Walaupun saat ini sudah dikatakan new normal, normal baru. Tetapi ada hal-hal yang orang lakukan, ada hal-hal yang harus orang buat agar supaya benar-benar bahwa kita ketika kita ada dalam situasi seperti ini, kita tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi oleh karena berbagai pergumulan termasuk di dalamnya kesulitan yang terjadi pada saat ini, Rasul Petrus mengingatkan dalam firman Tuhan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kuasailah diri kita. Karena ketika kita menguasai diri kita, maka kita pun akan merasa tenang. Hati kita akan merasa tenang. Dan ketika kita mampu menguasai diri, ada ketenangan, maka disitulah kita mampu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan orang bilang berdoa hanya karena kebiasaan, tetapi berdoa benar-benar lahir dari kerinduan kita, lahir dari keinginan kita, kebutuhan kita sebagai orang yang percaya. Karena ada kalimat bilang, doa adalah nafas kehidupan. Doa orang percaya besar khasiatnya. Yang kedua, sebagai orang-orang yang percaya di tengah situasi pandemi virus corona, kita mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Mungkin juga orang berkata, bagaimana kita mengasihi orang lain, sedangkan diri kita sendiri, kita tidak mampu mengasihi diri kita. Saya ambil contoh misalnya, hal-hal yang orang lakukan, yang sudah tahu bahwa itu mendatangkan penyakit bagi kita, orang lakukan. Jadi Petrus mau mengatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih berdasarkan kasih agape. Bukan karena kita mengasihi supaya kita menuntut balas, menuntut orang lain membalas pemberian kasih kita. Tapi benar-benar kita mengasihi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa udang di balik batu. Ada keinginan yang terkandung dari perbuatan kasih kita kepada orang lain. Mungkin juga orang mengatakan, orang sebanyak kali mengasihi, tetapi kita tidak dihargai karena pemberian kasih kita.
Kita percaya bahwa ketika kita berbuat kebaikan, mengasihi dengan sungguh, satu saat nanti bukan mungkin mereka yang kita kasih, tapi mungkin orang lain yang membalas kasih kita. Dan yang paling utama adalah kasih Kristuslah yang mengasihi saya dan saudara-saudara tanpa batas. Kasih Kristuslah yang mengasihi saya dan saudara-saudara sampai saat ini. Walaupun kita ada dalam situasi kesulitan saat ini, tapi kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, kita bisa ada rumah, ada tempat bernaung. Itu karena kasih Kristus yang sungguh-sungguh kepada saya dan saudara-saudara. Layanilah seorang akan yang lain. Melayani Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan beri. Dan itu berhubungan dengan kita mampu menerima kelebihan orang lain dan mengakui kekurangan kita. Sebaliknya juga kita tahu kelebihan kita dan juga kita tahu kekurangan orang lain. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan beri kepada saya dan saudara-saudara. Karena yang pasti talenta kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan beri bagi kita berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan tunjukkan kepada kita. Dan yang berikut firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan bagi banyak orang. Siapa saja mereka yang bekerja keras mendatangkan kebaikan bagi kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah bagi kita anak-anak? Berarti orang tua. Yang bekerja keras mendatangkan kebaikan bagi anak-anak, bagi saudara-saudara. Apakah rekan-rekan atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang menopang kita? Yang mendukung kita, yang mensupport kita sehingga kita sampai saat ini. Merekalah yang telah melakukan kebaikan, bekerja keras, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara-saudara. Mereka yang bekerja keras kalau saat ini situasi pandemi virus corona, garda terdepan, para tenaga medis, dokter, juru rawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Pemerintah yang ada, baik yang ada di pusat sampai di daerah kita. Mereka yang harus bekerja keluar rumah. Oleh karena mereka dituntut untuk bekerja keras, hargai, topanglah mereka. Karena yang pasti, kalau kita mau dihargai, kalau kita mau ditopang oleh orang lain, kita harus menghargai, menopang orang lain. Walaupun sebagai manusia, kalimat ini mungkin sederhana, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, mungkin di antara kita, mungkin juga saya dan saudara-saudara terkadang, kita tidak mampu menghargai. Kita tidak mampu menopang orang-orang lain yang telah bekerja, yang telah melakukan kebaikan bagi saya dan saudara-saudara. Nah, firman Tuhan ini mau mengatakan, mengingatkan kepada kita walaupun ada dalam penderitaan, karena mempertahankan kebaikan kebenaran karena Kristus, mari kita berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik kita, seperti yang pernah saya katakan, bahwa mari kita menulis kebaikan di atas batu untuk kemudian dikenang selama-lamanya. Dan kita menulis keburukan, ketidakbaikan di atas pasir supaya kemudian dia hilang, lenyap, terbawa angin. Kita menghormati, menghargai, menopang kebaikan, perbuatan-perbuatan baik orang lain. Dan kemudian menghilangkan perbuatan-perbuatan kekurangan, ketidakbaikan orang lain. Ada juga kalimat yang mengatakan, lebih baik menjadi orang penting. Tetapi yang terpenting adalah menjadi orang baik. Kita tetap melakukan kebaikan sekecil apapun. Dan mari juga kita topang saudara-saudara kita. Orang-orang yang bekerja keras lewat
talenta yang mereka butuhkan. Orang-orang yang melayani dengan penuh kasih. Lewat ketulusan mereka, kita topang mereka, kita hargai mereka. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Di antaranya seperti saat ini kita mematuhi anjuran pemerintah. Itu tanda kita menghargai, menghormati, menopang pekerjaan baik yang dilakukan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Saudara-saudara, sebagai jawaban kita atas penyertaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan saat ini. Saudara-saudara, kita akan berdoa bersama, tapi sebelum kita akan berdoa, saya bacakan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mulai tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2020. Kolom 1 Bapak Yuliando Kaunang, kolom 2 Alexander Hindarto, Vilke Pandelaki, kolom 4 Ibu Yuliana Palar, kolom 5 Bapak Julius Rotin Sulu, Putri Turang, kolom 6 Ibu Yuliana Antoni Pitoy, Delova Pangemanan, Ibu Yuliana Kilis Sumolang, kolom 7 Misela Meningka, Siamas Bapak Julifer Hermanus, Ibu Syuli Pungus Mamahit, Ibu Olivia Lintang Pungus, Bapak Yodi Meningka, kolom 11 Nikita Posuma, Ibu Joli Anes Rares, kolom 12 Yulia Karlina Wangka, kolom 13 Preisi Rapar, kolom 14 Ibu Yuliana Mantirin Nayoan, Yuliani Mongdong, Bapak Julius Wowor, kolom 15 Juwita Aror, Erik Goliot, Cindy Wulando Aror, kolom 16 Juanita Wowor, Siamas Meita Tamasoa Mangundap, kolom 18 Bapak Espana Tuela, Ibu Ingrid Tuela Mengko, Jetro Posuma. Kolom 20, Ibu Ebi Tuela Pandeirot, Ibu Yulita Nespitoy. Kolom 21, Ibu Like Ngantung Bororing, Angeli Sakul. Juga mereka yang sakit baik di rumah dalam pemulihan, tetapi juga yang berduka cita, keluarga yang baru, bahkan keluarga yang merencanakan membawa anak-anak mereka dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Ketika kami boleh menikmati minggu pertama di bulan Juli di tahun 2020, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan-Mu, bukan karena hebat dan kuatnya kami. Dan karena itu, menyadari kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi masing-masing kami. Kami telah menyatakannya itu dengan memberikan persembahan. Apakah persembahan yang telah kami beri lewat
sampul-sampul persembahan syukur, hari ulang tahun bahkan persembahan syukur lainnya. Persembahan-persembahan yang telah kami beri lewat pelayanan ibadah minggu, ibadah kolom Bipra, walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kuduskan persembahan kami agar dipakai dan dimanfaatkan untuk menopang kerja pelayanan yang ada. Ajarkan kepada kami untuk memberi yang terbaik, memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi mereka yang telah Engkau percayakan untuk mengolah persembahan ini, biar Tuhan yang akan menyertai, memberkati dengan hikmat-Mu agar supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dan mempertanggungjawabkan itu menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami membawa dalam doa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Tuela Goliot atas kepergian dari Bapak Agus Gandri Tuela. Hiburkanlah keluarga dengan penghiburan yang sejati yang berasal daripada-Mu. Kami juga membawa menopang dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Robert Ering di kolom 1 dalam pemulihan di rumah. Ibu Siana Mantiri di kolom 2 pemulihan di rumah. Ibu Agustina Mait Pitoy kolom 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Katoce Pitoy kolom 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Mari Lumonon di kolom 3 pemulihan di rumah. Bapak Maksi Parengkuan kolom 3 dalam masa pemulihan di rumah. Siamas Destrina Wogono Supit dalam pemulihan di rumah. Siamas Maria Turangan Wondal di kolom 9 pemulihan di rumah. Ibu Dina Mangundap kolom 17 di rumah. Ibu Ani Kumowal kolom 17 di rumah. Ibu Anci Gumolang kolom 17 di rumah. Penatua Desi Pitoy Rambitan kolom 17 di rumah. Bapak Welem Mongan kolom 19 di rumah. Bapak Joni Mongan kolom 19 di rumah. Ibu Jane Tiwow kolom 19 di rumah. Bahkan mungkin ada yang sempat kami tidak ketahui. Dimanapun mereka ada, Tuhan dokter kami yang sejati, tabib kami agung, Ia akan menjamah bagian-bagian tubuh mereka dengan kasih-Mu sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Obat, makanan, minuman, perawatan yang sementara mereka rasakan, mereka gunakan, diberkati oleh Tuhan, termasuk keluarga yang sementara menjaga. Tuhan berkati agar supaya mereka tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kami juga membawa dalam doa untuk keluarga yang baru, keluarga Kristo Nayoan Wenur. Diberkati oleh Tuhan perjalanan rumah tangga mereka, sehingga cinta kasih yang menjadi dasar hidup rumah tangga, yaitu cinta kasih Kristus, menjadi dasar hidup rumah tangga Kristo Nayoan Wenur. Kami juga membawa dalam doa untuk rencana pernikahan dari Yosua Supit dan Jessica Tiwow, Ramli Pontoan dan Michelle Rurugala. Tuhan juga yang akan berencana, beracara agar supaya apa yang mereka rencanakan lewat peneguhan dan pemberkatan nikah boleh terlaksana sebagaimana yang mereka inginkan. Kami juga membawa dalam doa untuk mereka yang bersyukur lewat hari ulang tahun kelahiran sebagaimana yang sudah disampaikan, atau juga mungkin yang lain yang tidak sempat kami sampaikan. Kuduskan sukacita kebahagiaan mereka agar supaya sukacita lewat usia yang baru memotivasi mereka untuk tetap melakukan apa yang terbaik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan di tahun yang baru, di usia yang baru. Kami juga menopang dalam doa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, untuk pemerintah yang ada, TNI Polri, bahkan mereka yang berada di garda terdepan, para medis, dokter, juru rawat, tenaga kesehatan lainnya, bahkan gugus tugas pengendalian percepatan penularan dari virus corona, bahkan siapapun yang Kau pakai untuk memulihkan bangsa negara kami, termasuk pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kota Tomohon. Ya Tuhan, kami bermohon dengan kerendahan hati, biar Engkau pakai mereka dengan hikmat daripada-Mu, agar supaya
mereka dapat melakukan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Bahkan kami sekalian anggota masyarakat dan jemaat, kami boleh bekerja sama memutus mata rantai penularan penyebaran virus corona dengan mematuhi anjuran-anjuran pemerintah TNI Polri, bahkan gereja yang ada. Kami bermohon, kami berdoa, biarlah badai ini cepat berlalu, sehingga kami boleh beraktivitas secara normal, secara biasa seperti pada beberapa bulan yang lalu, beribadah di rumah gereja, beribadah di kolom, beribadah di Bipra, melakukan aktivitas jemaat dan masyarakat lewat program pelayanan, pembangunan, bahkan program-program yang lain. Tuhan, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami juga mendoakan, hamba-Mu mendoakan bagi jemaat dan masyarakat yang ada di Matani, di dalamnya di Jemaat Baitani. Lewat pekerjaan-pekerjaan mereka, kesibukan mereka, apa yang mereka kerjakan, Engkau kuduskan, Engkau berkati sehingga apa yang mereka upayakan, apa yang mereka kerjakan boleh berhasil untuk kebutuhan pribadi rumah tangga mereka masing-masing. Bagi anak-anak kami menyerahkan masa depan mereka kepadamu. Buat masa depan mereka, masa depan yang gilang gemilang. Bagi orang tua lansia diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bahkan mereka yang telah melaksanakan tugas pelayanan. Sehingga pelayanan ibadah walaupun hanya lewat siaran TV kabel, YouTube. Kami percaya Tuhan yang kuduskan. Mereka yang Engkau pakai sehingga ibadah ini boleh selesai diberkati oleh Tuhan. Baik pelayan khusus, badan pekerja, pemain musik, bahkan kantoria, teknisi di bawah pimpinan Bapak Henry Nelwan, Tuhan Yesus berkati. Kami menyerahkan kehidupan kami meminta bukan kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pertolongan, sumber perlindungan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat. Disilakan. Warta jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020. Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Vera Purukan Rambing, Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah saat ini. Disampaikan terima kasih kepada Kantoria, pemain keyboard, dan operator Bapak Henry Nelwan bersama dengan kawan-kawan yang telah bertugas di ibadah saat ini. Disampaikan terima kasih kepada TV kabel Surya Sentosa yang telah menayangkan ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal petugas ibadah Minggu 12 Juli kolom 18 dan unsur badan pekerja Penatua Youla Lumintang Lantang Sarjana Pendidikan dan Penatua Markus Karwur Sarjana Pertanian. Badan pekerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat pada keluarga baru, keluarga Nayuan Wenur yang telah diteguhkan dalam nikah yang kudus pada hari Sabtu 4 Juli 2020 di Jemaat Gemim Baitani Matani. Badan pekerja, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Salaki Tuela di kolom 15 atas meninggalnya almarhum Bapak Agus Tuela. Ibadah rutin jemaat hari Minggu, hari Selasa, Kamis, dan Jumat dilaksanakan seperti biasa di rumah masing-masing. Untuk situasi new normal sesuai surat pemberitahuan penerapan new normal dalam pelayanan nomor K.700/PPD.7 angka Romawi /06/2020 tanggal 19 Juni 2020 belum dilaksanakan di gereja sambil menunggu keputusan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Tomohon. Dan saat ini kita ikuti pengumuman peneguhan dan pemberkatan perkawinan serta pencatatan sipil untuk perkawinan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Gemim Baitani Matani mengumumkan kepada seluruh anggota jemaat bahwa
pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, tempat Gereja Gemim Baitani Matani, pukul 11.00 WITA akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Saudara Henry Yosua Supit dan Saudari Immanuela Jessica Tiwow. Demikian pengumuman ini. Terima kasih Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani, Ketua Pendeta Nyonya Julin Sagai Karwur, STH, Sekretaris Penatua AKBP Tony Salawati. Pengumuman rencana pencatatan perkawinan. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020, saya Albert Tulus SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, selaku pejabat pencatatan sipil pejabat khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 jam 09.00 WITA bermaksud hendak melangsungkan pencatatan perkawinan nama Henry Yosua Supit, tempat tanggal lahir Manado 26 Juni 1998, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman lingkungan 9 Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Franky Octavianus Supit, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman lingkungan 9 Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dan Hendra Mieke Rumengan, almarhumah. Dan nama Immanuela Jessica Tiwow, tempat tanggal lahir Tomohon 24 Mei tahun 2000, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman lingkungan 4 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Johnny Tiwow, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman lingkungan 4 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan Siana Mantiri, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 4 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sudah bertanda Albert J. Tulus SH. Mulai hari Senin tanggal 6 Juli 2020 untuk hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun keluarga, disampaikan kepada jemaat bahwa pendeta-pendeta akan mengunjungi ke rumah-rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk warta keuangan akan dikirim lewat WhatsApp kepada seluruh Pelsus Kolom. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Dan saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.